Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat serta karunia-Nya. Pada hari ini kita bersama-sama bisa berkumpul dalam rangka kita melakukan proses pembelajaran seperti biasa. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metabolisme. Jadi metabolisme ini adalah suatu rangkaian yang berfungsi dalam rangka membantu menggerakkan tubuh kita. Jadi segala aktivitas di dalam tubuh kita ini tergantung kepada hasil kerja dari metabolisme. Nah, dalam pembelajaran metabolisme ini akan kita bagi menjadi 4 subbab. Yang pertama, definisi. Jadi apa yang dimaksud dengan metabolisme itu sendiri. Yang kedua, enzim. Jadi enzim ini merupakan suatu hal yang sangat penting dalam proses metabolisme yang perannya sebagai biokatalisator. Yang ketiga adalah katabolisme dan yang keempat adalah anabolisme. Jadi ada 4 subbab ini yang akan kita pelajari di bab metabolisme ini. Baiklah, kita langsung masuk pada definisi. Jadi definisi dari metabolisme itu adalah suatu reaksi kimiawi yang terjadi di dalam tubuh untuk penyusunan dan perombakan molekul di dalam tubuh dalam rangka menghasilkan energi. Ya. Jadi yang akan dihasilkan adalah energi, baik itu penyusunan maupun perombakan. Selanjutnya, jenis-jenis metabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Jadi katabolisme ini adalah suatu reaksi perombakan molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana, ya. Jadi contohnya adalah proses respirasi. Yang kedua adalah anabolisme. Jadi anabolisme ini adalah reaksi pembentukan atau penyusunan molekul kompleks dari molekul yang sederhana. Contohnya adalah fotosintesis. Nah, kita lanjutkan selanjutnya enzim. Jadi enzim ini yang mempunyai peran sebagai biokatalisator atau mempercepat kerja dari proses metabolisme. Jadi enzim itu adalah protein biokatalisator yang bekerja secara spesifik. Jadi apa maksud spesifik? Jadi enzim ini hanya bekerja pada substratnya saja. Jadi dia masing-masing enzim akan bekerja sesuai dengan perannya. Misal seperti ini, di dalam proses pencernaan kita makan karbohidrat setiap hari. Jadi karbohidrat yang masuk di dalam tubuh kita melalui mulut itu langsung direaksi secara kimiawi oleh enzim petialin di mulut kita. Nah, jadi karbohidrat akan diubah menjadi amilum oleh petialin di mulut. Lalu selanjutnya karbohidrat yang kita makan itu akan masuk ke kerongkongan, masuk ke lambung, terjadi proses mekanik di situ dihancurkan, masuklah dia ke usus halus, usus 12 jari, duodenum, ya. Di situ juga akan terjadi proses kimiawi di mana amilum itu akan diubah menjadi glukosa oleh enzim yang disebut dengan amilase. Jadi dia hanya dengan pasangannya saja, ketika karbohidrat dengan ke amilum itu oleh petialin, dari amilum menjadi glukosa itu di enzim amilase. Nah, di dalam kerja dari enzim ini ada 2 teori. Yang pertama teori lock and key, jadi gembok dan kunci. Jadi proses kerjanya antara enzim dan substrat itu seperti gembok dan anak kunci, ya. Yang kedua adalah teori induced feed atau teori kecucukan terinduksi. Nah, dalam teori yang kedua ini dijelaskan bahwa akan ada yang menyesuaikan, ya. Enzimnya akan menyesuaikan dengan substrat. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi ini bentuk dari teori tadi, ya. Yang pertama teori gembok. Jadi antara enzim dengan substrat itu memang sudah bentuknya sama. Nah, sedangkan pada teori kecocokan ini enzim akan menyesuaikan dengan substrat. Jadi dia akan berubah sesuai dengan kondisi dari substratnya, ya.
Jadi di dalam struktur enzim itu ada yang namanya sisi aktif, ada substrat dan ada enzim di dalamnya ya yang berperan di dalam proses metabolisme itu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja dari enzim. Yang pertama suhu, yang kedua perubahan pH, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat konsentrasi substrat, yang kelima zat-zat penggiat atau aktivator, dan zat-zat penghambat atau inhibitor. Oke, kita akan jelaskan satu-satu. Yang pertama suhu. Jadi suhu, enzim akan bekerja secara optimal pada suhu 30 derajat Celcius. Akan rusak pada suhu yang tinggi dan non-aktif pada suhu yang rendah. Coba kita lihat pada tabel ini adalah kecepatan reaksi atau proses hasil produk per waktu ya. Dan ini adalah temperatur. Jadi kita lihat di sini, ini adalah sebagian enzim pada manusia, ini enzim pada bakteri. Jadi pertumbuhannya pada enzim pada manusia ini ketika di 0 dia non-aktif, terus bertambahnya suhu dia akan terus naik, dan ada titik optimum di sini 30 titik optimum di mana proses kerjanya meningkat sangat pesat. Nah, ketika terjadinya pertambahan suhu, maka kerjanya akan menurun dan stop. Jadi inilah kemampuan dari enzim kita bekerja. Juga seperti itu pada enzim bakteri. Jadi dia akan mulai aktif di temperatur 40 terus naik, dan di 70 dia optimal dan akan menurun di 90. Dan pada air yang mendidih atau 100 derajat Celcius dia tidak berfungsi lagi ya. Itu suhu. Yang selanjutnya perubahan pH. Jadi pH ini adalah derajat keasaman. Jadi tergantung pada lokasi yang bersangkutan. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Jadi perubahan pH ini menyebabkan sisi aktif berubah dan menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif. Selain itu perubahan pH mengakibatkan proses denaturasi pada enzim ya. Jadi ada enzim yang bekerja pada pH yang asam, seperti halnya ini di pepsin. Jadi pepsin itu kan berada di lambung. Di lambung terdapat asam klorida, HCl di sana. Jadi kondisi yang paling baik bagi pepsin itu adalah di bawah pH 1 sampai dengan 4,5 ya. Sedangkan tripsin bekerja di usus halus atau usus 12 jari duodenum. Dia akan bekerja optimal ketika berada di pH basah. Jadi dari kisaran 6 sampai 10. Oke, itu terkait dengan pH. Selanjutnya konsentrasi enzim. Jadi konsentrasi enzim adalah kecepatan proses metabolisme molekul substrat mengikuti konsentrasi enzim hingga mencapai kecepatan konstan. Kecepatan konstan akan tercapai jika substrat sudah terikat oleh enzim. Jadi kecepatan reaksi ini tergantung kepada jumlah enzimnya dan substrat ya. Jadi akan berbanding lurus dan membentuk atau terjadinya kekonstanan kerja dari enzim tersebut. Yang selanjutnya konsentrasi substrat ya. Konsentrasi substrat, penambahan konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi jika enzim tetap. Tetapi hingga mencapai kecepatan konstan akan tercapai jika semua enzim mengikat substrat ya. Dan selanjutnya ini zat aktivator atau penggiat atau yang mempercepat proses kerja dari enzim. Jadi terdiri dari molekul ion yang memacu ini adalah yang pertama garam. Garam-garam dari alkali dalam kondisi encer 2% sampai dengan 5%. Yang kedua ion logam Ca, Ni, Mg, Mn dan Cl. Ini yang menjadi memacu kerja dari enzim itu ya. Yang selanjutnya ini adalah kespesifikan enzim terhadap substrat. Jadi enzim mempunyai sisi aktif
yang nantinya itu akan menyesuaikan dengan substratnya ya. Jadi masing-masing enzim itu bekerja sesuai dengan substratnya masing-masing. Nah, dalam penamaan enzim ini dilakukan dengan dua cara. Ada yang ditambah dengan ase ya. Jadi seringkali diberi nama sesuai dengan substratnya dan diberi akhiran ase. Ya, seperti ini. Yang pertama enzim selulase adalah enzim yang dapat menguraikan selulosa. Yang kedua enzim lipase yang menguraikan lipid dan lemak. Yang ketiga enzim protease atau proteanase mengubah protein. Enzim karbohidrase mengubah karbohidrat. Seperti lagi contohnya tadi di depan saya sampaikan yang mengubah amilum menjadi glukosa adalah enzim amilase. Yang kedua berdasarkan tipe reaksinya ditambahkan akhiran ase. Yang pertama adalah reaksi reduksi disebut dengan reduktase. Yang kedua reaksi oksidasi disebut dengan oksidase. Yang ketiga pelepasan karbon dioksida disebut dengan dekarboksilase, dan yang keempat pelepasan hidrogen adalah dehidrogenase ya. Dan lain-lain lagi peran-peran dan penamaannya berdasarkan tipe reaksinya. Nah, jadi peran dari enzim ini yang pertama sebagai reduksi. Jadi reduksi itu yaitu penambahan hidrogen, elektron atau pelepasan oksigen. Yang kedua dehidrasi atau proses pelepasan uap air. Yang ketiga oksidasi yaitu pelepasan molekul hidrogen. Hidrolisis penambahan uap air pada suatu molekul dan diikuti dengan pemecahan molekul. Deaminisasi yaitu reaksi pelepasan gugus amin. Dekarboksilase reaksi pelepasan CO2 dan karboksil. Fosforilase reaksi pelepasan fosfat, dan transpirase yaitu proses pemindahan suatu radikal. Dan juga ada perannya sebagai pemotong atau liase ya. Nah, itulah enzim mulai dari cara kerjanya, terus selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi, dan dia memainkan peran yang sangat penting di dalam proses metabolisme tubuh kita ya. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya nanti akan ada penugasan melalui media-media pembelajaran kita ya. Demikianlah, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan melalui WhatsApp maupun di kolom komentar. Demikianlah pertemuan pada hari ini. Pekan depan kita akan lanjutkan dengan katabolisme dan selanjutnya anabolisme ya. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Saya Hidi, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.